Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan perihal rencana in passing atau penyesuaian jabatan fungsional penata kelola pencarian dan pertolongan. Ini adalah jabatan baru yang hari ini ya kita akan coba untuk melakukan in passing ya atau penyesuaian terhadap para pegawai khususnya di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan yang ingin masuk ke dalam jabatan fungsional ini melalui semua jalur jabatan, baik jabatan administrasi ya maupun juga jabatan dari pelaksana ya, kemudian pengawas dan administrator. Baik, saya akan mencoba untuk share screen terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, seperti yang kita ketahui bahwa Basarnas saat ini telah memiliki jabatan fungsional penata kelola pencarian dan pertolongan. Ya. Jadi di tahun 2021 ya itu Basarnas melalui Permenpan RB nomor 32 tahun 2021 itu mendapatkan amanah untuk jabatan fungsional baru ya. Ini jenjang keahlian ya. Kalau yang sebelumnya kita punya adalah jenjang keterampilan yaitu jabatan fungsional rescuer. Yang di saat bersamaan juga telah direvisi nomenklatur atau nama jabatannya menjadi Pranata Pencarian dan Pertolongan. Nah, berdasarkan pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penata kelola pencarian dan pertolongan, ini kami akan melaksanakan proses in passing ya atau penyesuaian dari jabatan non JF ya, non jabatan fungsional atau jabatan fungsional yang lainnya ke dalam jabatan fungsional penata kelola pencarian pertolongan. Bagi yang berkenan berminat ya, nanti saya akan coba untuk jelaskan di paparan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengawali tentang in passing ini ya, sebelum kita memahami berbagai hal tentang in passing jabatan fungsional, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran umum sekali lagi kepada para pegawai ya untuk memahami gitu ya, untuk memahami apa itu jabatan fungsional ya. Mungkin dari kita ada yang belum tahu ya, ada yang sudah tahu tapi lupa gitu ya, atau memang sudah menduduki dalam jabatan fungsional tetapi di jenjang keterampilan ya, nanti akan belajar lagi tentang jenjang jabatan keahlian. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2014 tentang tentang aparatur sipil negara ya. Jadi jenjang jabatan jabatan itu di ASN itu dibagi 3 ya. Jadi ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. Jadi ini adalah sebuah jabatan yang memiliki peran fungsi ya berikut prestisnya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kita ingat bahwa jabatan administrasi itu yang paling banyak dikenal orang ya. Tetapi kadang ada juga yang tidak paham bahwa oh ini ternyata jabatan administrasi gitu. Jabatan administrasi memang paling banyak ya. Jabatan administrasi paling banyak, tetapi jabatan fungsional juga tidak kalah banyaknya. Gitu. Nah, kalau jabatan administrasi ya, kita lihat di gambar paling kiri itu ada pelaksana ya, ada pelaksana. Ya, kalau di kantor SAR atau kantor pencarian pertolongan yang kelas B itu eselon 5 ya. Kemudian staff ya. Staff di level staffing ya, tentunya di level staffing itu disebutnya adalah pelaksana ya.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini adalah seorang yang tidak menduduki jabatan eselon 5 misalnya gitu ya, atau eselon 4, eselon 3, maka Anda disebutnya adalah pelaksana. Ya, Anda disebutnya adalah pelaksana. Itu adalah kelompok jabatan di dalam jabatan administrasi. Nah, level lebih tinggi lagi di atasnya, ya, jenjang lebih tinggi di atasnya itu disebut pengawas, ya, atau eselon 4. Ya, nah, pengawas ini biasanya kalau di kantor SAR itu, kalau kelas B dia kepala kantor, ya, kepala kantor. Kalau yang kelas A biasanya kasih atau kasupa. Nah, administrator itu setara dengan eselon 3, ya, eselon 3. Jadi kalau di pusat biasa ada kasubdit, ya, ada kabak gitu. Nah, kalau di kantor SAR biasanya sudah jadi kepala kantor. Nah, ini adalah kelompok jabatan administrasi. Ya, ini adalah kelompok jabatan administrasi. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jabatan administrasi adalah mulai dari pelaksana, pengawas, dan administrator. Ya. Nah, kemudian di kantor SAR itu ada jabatan fungsional rescuer misalnya, apakah masuk kelompok jabatan ini? Tidak. Ya. Kemudian ada analis kepegawaian, ya, ada perawat, kemudian ada arsiparis, ya, ada pranata humas, ya, ada kemudian ada pranata komputer misalnya di kantor SAR, itu bukan bagian dari kelompok jabatan administrasi, ya. Oke ya, gitu. Jadi jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang ya berisi pelaksana, pengawas, dan administrator. Nah, mulai di sini udah tahu nih, udah terasa, oh posisi saya ada di sini. Lalu ada kelompok jabatan fungsional, ya. Ini ada jabatan fungsional yang Bapak Ibu mesti pahami bahwa di jabatan fungsional itu dibagi dua, ya. Ada keahlian, ya. Ada jabatan keahlian, ada kategori. Nah, istilah kalau di undang-undang itu kategori. Kategori jabatan keahlian dan kategori jabatan keterampilan. Jadi ada dua level, ya, ada dua level. Di mana di masing-masing level ini, ya, di masing-masing level ini untuk jabatan fungsional keahlian itu ada jenjangnya lagi, ya, ada jenjangnya lagi. Yang pertama adalah jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, tertinggi adalah ahli utama, ya. Kemudian di jabatan fungsional keterampilan itu ada pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Ya, jadi yang kedua adalah jabatan fungsional. Ini adalah sebuah karir yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, sebuah posisi yang berbeda di dalam struktur organisasi, ya, di dalam sebuah konteks kinerja. Ini dua hal yang berbeda, gitu ya, yang berbeda. Secara pengelompokan jabatan. Ya. Lalu yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi. Ya, jabatan pimpinan tinggi ini adalah jabatan eselon 2 dan eselon 1. Ya, biasanya kalau ini adanya hanya di kantor pusat, ya, tidak ada di kantor SAR. Jadi direktur, kepala biro, deputi, sestama, ya, kepala Basarnas itu adalah kelompok jabatan pimpinan tinggi. Ya, jadi seperti itu. Jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pengantar jabatan fungsional ini. Yang penting kita tahu ya, kita merasa bahwa oh saya ini apa ya? Oh saya adalah pelaksana, ya. Saya ini pelaksana, tidak ciri khasnya jabatan fungsional adalah angka kredit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak terbebani oleh pengumpulan angka kredit, ya, kemudian naik pangkatnya reguler per 4 tahun, kemudian biasanya kelas jabatannya akan stagnan di level 6, 7 gitu atau 5 gitu. Nah, itu adalah kelompok jabatan pelaksana. Ya, kelompok jabatan pelaksana. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa bahwa oh, saya kemarin dilantik nih jadi kasubag, itu juga administrasi, ya. Itu adalah bagian dari kelompok jabatan pengawas. Nah, ini adalah jabatan sesuai undang-undang disebutnya adalah jabatan administrasi, ya. Kepala kantor pasti jabatan administrasi. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa oh, saya ngumpulin angka kredit nih, kayak rescuer ngumpulin angka kredit, itu adalah kelompok jabatan fungsional.
ya, itu adalah kelompok jabatan fungsional. Secara karir mereka tidak akan pernah bisa menjadi pengawas, bisa sih ya dalam konteks dibutuhkan oleh organisasi, bisa ya dapat. Nanti saya jelaskan. Tetapi secara karir idealnya mereka akan berkarir di jenjang jabatannya sendiri-sendiri. Ya, misalnya fungsional, rescuer, ya dia akan secara karir akan berangkat dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Tetapi kalau misalnya nanti di dalam suatu dinamika organisasi dibutuhkan untuk menjadi seorang pejabat administrasi, itu bisa. Ya, pejabat administrasi ya untuk satu dua hal kemudian dia dipindahkan ke jabatan fungsional, ya dia merasa bahwa secara keahlian ya profesionalitas saya lebih cocok nih jadi pejabat fungsional, itu juga bisa ya. Jadi melintas antar jabatan bisa. Pejabat administrasi dan pejabat fungsional juga memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki sebuah jabatan pimpinan tinggi. Ya. Begitu juga jabatan pimpinan tinggi itu bisa ke jabatan fungsional. Tetapi jabatan pimpinan tinggi ya idealnya tidak bisa ya, tidak bisa ke jabatan administrasi karena levelnya turun. Ya, levelnya turun. Dari eselon 2 misalnya. Terus turun ke administrator. Kan dia turun, ya, turun. Makanya ini tidak saya berikan panah di situ. Dalam konteks yang ideal ya, dalam konteks yang ideal itu tidak bisa turun. Ya, tidak bisa turun. Tetapi jabatan pimpinan tinggi itu bisa ya, bisa pindah ke jabatan fungsional. Nah, ini menarik ya, gitu. Jadi antar fungsional ya dengan PIMT itu bisa saling pindah ya. Jadi pejabat fungsional yang memenuhi syarat bisa jadi PIMT. PIMT yang memenuhi syarat bisa jadi fungsional. Tetapi kalau misalnya PIMT jadi eselon 3 kan itu sudah turun jabatan ya. Nah, itu biasanya beberapa kasus ada di peraturan disiplin PNS, saya kira mungkin bisa saja terjadi, tetapi dalam kondisi ideal ya di luar hukuman disiplin, saya kira itu bukan sesuatu yang baik untuk karir ya, karena dia pasti akan turun gitu. Nah, kemudian dari administrasi ke fungsional itu juga bisa saling mengisi ya, bisa saling diagonal. Jadi kalau misalnya hari ini kepala kantor ya kemudian menjadi pejabat fungsional bisa. Ya. Kemudian pejabat fungsional ketika memenuhi syarat jadi kepala kantor juga bisa gitu. Nah, pejabat fungsional bisa juga menjadi pejabat pimpinan tinggi ya eselon 2 atau eselon 1 gitu ya. Kemudian eselon 2 dan eselon 1 bisa juga menjadi pejabat fungsional gitu. Jadi sebenarnya jabatan ini kalau kita lihat yang sangat fleksibel, yang sangat dinamis ya, itu adalah jabatan fungsional ya. Kita perhatikan ya. Kalau kita berpikir secara karir, pasti kita akan bermimpi untuk menjadi seorang deputi misalnya ya, kemudian ada yang paling tertinggi itu misalkan menjadi seorang sestama gitu. Kalau di kantor SAR mungkin kepengen menjadi seorang kepala kantor. Nah, level tertinggi di dalam jabatan ASN ya, itu semuanya bisa dicapai. Ya, semua bisa dicapai. Tetapi jalur yang paling fleksibel itu sebenarnya adalah melalui jalur jabatan fungsional. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara perpindahan itu yang sangat dinamis hanya jabatan fungsional. Kita perhatikan pelaksana itu setara staf ya, setara staf misalkan 3A fresh graduate diterima menjadi CPNS gitu ya. Kemudian dia bekerja, dia angkat dengan pangkat golongan 3A, itu adalah pelaksana ya, staf gitu, pelaksana di situ. Nah, kemudian secara karir dia akan naik misalkan menjadi seorang kasubag, maka dia menjadi seorang pengawas. Nah, di satu momen ya, di satu momen dia menjadi kepala bagian ya. Itu adalah pejabat administrator ya, itu adalah pejabat administrator. Nah, kemudian setelah itu ya dia tidak punya kesempatan misalnya menjadi seorang pejabat pimpinan tinggi, maka pangkatnya akan stuck di situ ya, akan stuck di 4A
ya, maksimal di 4B, kemudian pensiun juga 4C, ya. Tetapi kalau jabatan fungsional kita bisa sampai 4E tanpa menduduki jabatan-jabatan tersebut. Ya. Tanpa menduduki jabatan eselon 3, tanpa menduduki jabatan eselon 4, maka seseorang bisa berkarir lebih baik. Gitu ya. Nah, keunggulan jabatan fungsional kita lihat sekarang. Nah, ketika dia menjadi seorang pejabat 2A ya, 2A misalnya rescuer, 2A, kemudian dia 2B 2C-nya, kemudian dia diterampil, naik jenjang gitu ya. Kemudian naik jenjang lagi ke mahir 3A. Nah, di satu kesempatan dia punya S1 misalnya. Kemudian dia pindah menjadi pejabat fungsional keahlian, misalkan di jabatan penata kelola pencarian pertolongan. Di karirnya itu dia start dari ahli pertama, ya, setara 3A, ahli pertama dari mahir ke ahli pertama gitu. Nah, kemudian dia bisa naik jenjang lagi ya sampai di pangkatnya itu 3C, naik ke ahli muda. Gitu. Ahli muda kemudian naik dia di ahli madya. Ketika posisi di ahli madya sudah 4A, ini tanpa menduduki jabatan kabak gitu ya atau kepala kantor sekalipun, dia bisa berkarir menjadi seorang madya yang pangkatnya sudah selevel. Ya. Nah, ketika pangkat sudah selevel 4B, kemudian dia bisa melamar, ya, bisa melamar menjadi PIMTI, ya, nanti ikut seleksi begitu. Misalkan ada administrator, ada ahli madya, sama-sama diuji kemampuannya, ya, diuji kompetensinya. Ini bisa dua-duanya punya peluang menjadi eselon 2. Gitu ya. Nah, keunggulan lainnya adalah ketika pejabat fungsional itu akan menduduki jabatan pimpinan tinggi atau akan menduduki jabatan administrasi, itu tidak perlu ada syarat-syarat ya seperti uji kompetensi, kemudian diklat untuk penyesuaian kompetensinya ya, gitu. Kemudian yang penting organisasi membutuhkan ya beberapa kasus langsung bisa duduk, gitu. Langsung bisa duduk. Tetapi ketika misalnya seorang pejabat administrasi ataupun seorang pejabat pimpinan tinggi sekalipun, ya mau pindah ke jabatan fungsional, apa yang dilakukan? Minimal uji kompetensi. Ya, minimal uji kompetensi itu harus dilakukan secara profesional ya. Kami di pembina jabatan fungsional ya mempersiapkan tools yang digunakan untuk uji kompetensi. Sejauh ini karena kami baru membina jabatan fungsional rescuer ya, kami juga sudah melakukan beberapa uji kompetensi untuk kenaikan jenjang ya, untuk kenaikan jenjang. Dan bagi pejabat yang lain ya di luar jabatan rescuer yang ingin masuk ke jabatan dari pelaksana ke jabatan fungsional rescuer juga harus melakukan yang namanya uji kompetensi, gitu ya. Maka sangat fleksibel ya, sangat fleksibel jabatan fungsional ini. Makanya ini juga menjadi berkah ya waktu terjadi penyederhanaan birokrasi itu ketika eselon 3, 4 ya dan juga 5 tentunya dihapuskan kemudian dialihkan ke jabatan fungsional. Sebenarnya secara karir itu lebih menarik ya, lebih menarik. Saya akan jelaskan nanti di belakang. Nah, kita lihat dari sisi batas usia pensiun. Pejabat administrasi BUP-nya atau batas usia pensiunnya itu 58 tahun, Bapak Ibu ya. Mulai dari pelaksana misalnya seumur hidupnya sampai pensiun dia tidak pernah mendapatkan jabatan pengawas misalnya. Dia akan pensiun di usia 58. Begitu juga misalnya kepala bagian ya atau kepala kantor. Sepanjang hidupnya ya sampai dengan usia pensiunnya ya selesainya di 58. Ya, selesainya di 58. Tetapi kita lihat nih jabatan fungsional. Ketika jenjang keterampilan itu BUP-nya memang 58 sama ya sama. Ini jabatan kalau di Basarnas ini setara SMA. Tapi kalau Anda jabatan administrasi biasanya duduk di pengawas dan di administrator ya, kepala bagian ya, ataupun kepala kantor itu minimal kan S1.
ya, minimal S1. Kalau Anda tidak punya S2 pelaksana, itu mentoknya di 3D juga, tidak bisa ke 4A. Ya. Nah, ketika jenjang keterampilan memiliki BUP yang sama, tetapi mereka hanya perlu membutuhkan ijazahnya SMA atau D3. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ya bisa masuk ke jenjang keahlian yang sekarang coba kami akan inpasingkan ini ya, JFPKPP atau penata kelola pencarian dan pertolongan, itu BUP-nya bisa sampai 60 tahun untuk jenjang madya dan sampai usia 65 tahun untuk jenjang utama. Ya. Makanya nanti kalau misalnya PIMTI, ya PIMTI itu eselon 2 atau eselon 1, kemudian masih secara fisik masih mampu ya, masih kuat untuk bekerja ya, kemudian mencurahkan pikiran ya, idenya untuk Basarnas, pindah ke jabatan fungsional ya, pindah ke jabatan fungsional utama. Itu sampai usia 65 tahun. Luar biasa jabatan fungsional ini ya. Kemudian jabatan PIMTI kita lihat ya, PIMTI eselon 2 dan eselon 1 itu BUP-nya 60 tahun. Ya, 60 tahun. Kalau misalnya hari ini kita sudah madya, itu sudah sampai 60 tahun. Ya. Kalau misalnya rezeki bisa sampai ke level lebih tinggi ya, ahli utama itu BUP-nya 65 tahun. Gitu. Jadi ini cukup menarik ya jabatan fungsional ini yang mungkin beberapa dari kita belum paham ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup menarik ya untuk Bapak Ibu yang ingin pindah ke jabatan fungsional ini. Nah, ini yang sudah kami coba sampaikan tadi bahwa jabatan fungsional itu dibagi menjadi dua kategori, namanya dua kategori. Kalau misalnya di eselon di jabatan administrasi, kita mengenal eseloneringnya itu kan eselon 4 gitu ya, kemudian eselon 3. Nah, kalau di fungsional ada keterampilan, ada keahlian gitu ya. Kalau misalnya di PIMTI ada eselon 2, ada eselon 1. Seperti itu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya punya prestis sendiri-sendiri jabatan itu ya. Jadi kalau misalnya di administrasi ya kita mungkin karena lebih lama ya mengenal dengan sistem eselon. Nah, kalau eselon 2, eselon 1 ya mungkin mereka punya prestis sendiri misalnya fasilitas gitu ya, kemudian pengaruh dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di jabatan fungsional kita akan jauh lebih profesional, dituntut untuk semakin ahli ya di bidang jabatannya itu gitu ya. Contoh yang umum itu misalnya jabatan yang reskuer lah ya, reskuer pemula misalnya. Seorang pemula itu diharapkan seperti apa sih gitu ya. Di level pemula ya masih belajar ya. Level yang mahir dan penyelia lebih tinggi, kita berharap memiliki SDM yang memang benar-benar mahir di situ, ya. Atau perawat misalnya, perawat terampil itu kompetensi yang diharapkan seperti apa, ya. Tetapi kalau sudah sampai di level mahir dan penyelia, itu harapannya juga pasti lebih lebih besar tentunya ya. Gitu. Nah, ini di level jabatan fungsional ya, itu ada level keterampilan, ada kategori keterampilan dan kategori keahlian. Yuk kita lihat. Kategori keterampilan itu biasanya ya, umumnya itu diawali oleh jabatan pemula, ya, jabatan pemula. Itu 2A sampai dengan 2B, ya. Terampil 2C, 2D. Ya, itu terampil ya. Kemudian mahir 3A, 3B, penyelia 3C, 3D. Jadi nanti diperhatikan di pangkatnya saja ya, di pangkatnya. Saya hari ini pangkat apa nih? Oh, 2D misalnya. Oh, 2D berarti terampil gitu ya. Kemudian saya hari ini pangkat 3C gitu. Oh, berarti sudah penyelia. Nah, ini kalau di rescuer ya, di rescuer itu ada pranata pemula, pranata pencarian pertolongan terampil,
mahir dan penyelia. Ini yang hari ini kita punya ya, yang namanya rescuer ya, rescuer. Hari ini masih namanya rescuer, tetapi nanti insya Allah bulan depan Juli itu kita sudah akan coba gunakan peraturan barunya ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, di level jabatan fungsional keahlian ya, jabatan fungsional keahlian itu ada ahli pertama ya, kemudian ada ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kita lihat Bapak Ibu. Di sini level ahli pertama itu 3A, 3B. Ahli muda 3C, 3D. Ahli madya 4A sampai 4C. Ahli utama 4D sampai 4E. Kita perhatikan di level ahli madya. Ya, ahli madya. Ahli madya itu kalau saya boleh katakan ya, bukan ya mungkin agak berlebih ya, agak berlebih. Tetapi level ahli madya itu rasa eselon 3 dan rasa eselon 2. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena ahli madya 4A biasanya adalah jabatan yang diduduki setara administrator. Ya, itu seperti kepala bagian, kasubdit atau kepala kantor. Ya. Tetapi administrator hanya sampai di level 4B, pangkat mentoknya 4B. Ya. Tidak akan pernah bisa menjadi 4C kalau tidak bisa duduk di eselon 2. Ya. Nah, tetapi di ahli madya, Bapak Ibu, kesempatan untuk 4C itu ada tanpa menduduki jabatan eselon 2. Artinya sebenarnya kita itu rasa-rasanya gitu ya, kalau bahasa saya agak sedikit lebay, mohon maaf, rasa-rasanya kalau menjadi madya itu seperti menjadi pejabat eselon 3 dan 2 gitu ya, secara pangkat ya, secara pangkat gitu. Karena masing-masing jabatan punya prestis sendiri-sendiri, tidak bisa di head to head atau diperbandingkan begitu ya. Tetapi kita lihat manfaat dari jenjang karir kita dari sisi kepangkatan, bahwa kita punya harapan gitu ya, punya harapan untuk bisa sampai di level 4C tanpa duduk menjadi eselon 2 gitu. Kemudian jika apa namanya dimungkinkan ya, dimungkinkan misalnya ahli utama pun terbuka, kita punya ahli utama. Itu pangkatnya 4D dan 4E. Ini sudah setara dan rasa-rasanya itu sudah setara dengan eselon 1. Dari sisi kepangkatan ya, dari sisi kepangkatan, bukan dari sisi yang lainnya. Jadi sebenarnya kita bisa memiliki jenjang yang lebih baik. Makanya kenapa saya katakan tadi di awal bahwa pejabat eselon 1 kalau mau pindah ke fungsional itu bisa masuk ke jabatan ahli utama ya. 4D eselon 1 ya, atau 4E eselon 1. Masih pengen berkarya. Di usia 60 tahunnya masih kurang masih dibutuhkan oleh organisasi, pindah ke jabatan fungsional ahli utama ya. Tambah sampai usia 65 tahun. Tunjangannya juga bagus ya. Nanti kita lihat ya tunjangannya berapa. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana jabatan fungsional ini ya memiliki kedudukan di dalam jabatan ASN ya. Ya, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ya, bisa dipahami. Saya sebagai seorang pejabat apa sih hari ini itu tahu di mana letak saya di dalam sebuah struktur ASN. Ya, nah, oke kita lanjut. Di jabatan ini ya, di jabatan ini tentu saja banyak tantangan yang kita hadapi ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Dari target kinerja ya, kemudian capaian kinerja, kemudian dari sisi kepangkatan, karir ya, angka kredit dan lain sebagainya itu sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan jabatan administrasi ya, administrasi. Teman-teman di jabatan administrasi biasanya akan cenderung menunggu 4 tahun ya, menunggu 4 tahun untuk bisa naik pangkat.
Ya, tetapi di fungsional dimungkinkan bisa lebih cepat, ya. Tetapi kalau misalnya kita kurang berkinerja, bisa jadi lebih lambat, gitu ya. Karena yang dituntut adalah profesionalitas, gitu ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup dipahami ya. Sebagai seorang ASN, posisi kita ada di mana? Ya. Sebagai seorang pegawai Basarnas, saya ini apa sih gitu ya? Saya ini apa gitu. Jadi kalau misalnya hari ini saya pangkat 2D dan saya memiliki SK rescuer terampil, maka saya adalah pejabat fungsional. Ya. Jika Anda misalnya adalah seorang pengelola BMN misalnya, ya di kantor SAR pengelola BMN, kemudian saya tidak pernah mengumpulkan angka kredit, 4 tahun sekali saya naik pangkat, maka Anda disebut pejabat administrasi, gitu ya, administrasi, seperti itu ya. Tapi kalau pimpinan tinggi eselon 2, eselon 1 saya kira semua sudah paham ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini cukup dipahami dan bermanfaat ya. Dan saya berharap nanti habis ini ada part 2 yang akan saya jelaskan. Videonya akan saya bagi per part begitu biar Bapak Ibu lebih mudah dalam memahami jabatan fungsional dan nantinya memang ingin bergabung di jabatan fungsional penata kelola pencarian pertolongan. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.